tidak sebesar itu. Pemirsa, lalu bagaimana penanganan kasus pelecehan seksual dengan pelaku anak di bawah umur yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat? Fakta-fakta apa saja yang terungkap dari pemeriksaan terduga pelaku anak? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Kota Bekasi, Nofrian. Selamat malam, Mas Nofrian. Selamat malam, Mbak. Sehat, Mbak? Baik, Mas Nofrian, KPAD kan saat ini mendampingi tidak hanya korban tapi juga terduga pelaku. Nah, dari hasil pendampingan, apa yang membuat terduga pelaku seorang anak kecil bisa tega melakukan aksinya ini? Ya, baik, Mbak. Pertama, kita apresiasi dengan kerja-kerja hari ini. Pertama, kerja dari teman-teman Polres Kota Bekasi, dan akhirnya kita juga kemarin bersinergi dengan berbagai stakeholder. Kita langsung melakukan press conference terkait peristiwa seperti ini, karena ini bagian dari sebuah fenomena sosial, permasalahan sosial, dan saya juga melihat bahwa ini adalah sebuah fenomena gunung es. Bisa jadi ini terjadi bukan hanya di Kota Bekasi, bisa juga terjadi di berbagai kota lainnya, gitu. Kenapa saya bilang seperti ini, gitu kan? Karena dari hasil asesmen kita, gitu kan, bahwa ada temuan-temuan yang menarik, gitu. Dan kita juga dengan Mabes Polri kemarin duduk bersama, Mabes Polri, Kemen PPA, dan juga Kemensos, kita mencari formulasi gitu. Ke depan bagaimana penanganan terbaik terhadap anak, baik itu anak pelaku maupun anak korban. Nah, dari asesmen kita lakukan, jadi kita maraton bersama dengan Polres Kota Bekasi, kita maraton melakukan pemeriksaan baik itu anak korban beserta keluarga, orang tuanya, dan juga terakhir kemarin kita pelaku, dan hari ini kita baru saja melakukan visum pada tersangka ya, saya tidak menyebutnya pelaku ya, sebagai tersangka gitu. Maaf, bukan tersangka tapi terlapor, sebagai terlapor, sebagai anak terlapor di Rumah Sakit Polri, itu dilakukan visum dan juga tes psikologis yang lebih mendalam. Dan asesmen sementara yang kita dapat bahwa memang anak-anak ini gitu kan, ternyata memang mereka terpapar pornografi. Jadi bukan hanya si terlapor gitu, ternyata juga kita juga akan mengasesmen, ternyata mereka juga hampir rata-rata mereka terpapar dengan paparan pornografi kayak gitu. Dan yang menarik adalah bahwa kita melihat terlapor gitu ternyata sebelumnya gitu kan, sebelumnya juga pernah menjadi korban orang dewasa gitu. Itu yang masih terus kita dalami gitu, ternyata setelah dia menjadi korban dan dia juga yang menarik, terlapor itu sebenarnya diberikan tontonan gitu, tontonan pornografi orang dewasa yang mereka berpikir bahwa tontonan itu tontonan yang biasa dan mereka bisa lakukan gitu. Karena karakteristik anak-anak adalah meniru, akhirnya mereka meniru tindakan yang dilakukan. Akhirnya mereka dengan peer groupnya mereka, teman mereka gitu, mereka melakukan tindakan bersama-sama, dianggap itu sebagai bentuk sebuah permainan gitu, yang akhirnya berimbas kepada ujungnya kekerasan seksual kayak gitu, Mbak. Jadi sementara asesmen kita seperti itu. Baik, Mas Nofrian, pemaparan terhadap konten pornografi ini lewat apa? Ataupun siapa kemudian yang mengenalkan? Ataupun kenapa kemudian mereka bisa terpapar konten ini? Ya, jadi yang menarik memang terlapor itu dia tidak diberikan handphone terus menerus ya. Jadi memang dia diberikan tontonan oleh temannya sebenarnya, tontonan, dan temannya itu ternyata juga, ini hasil sementara ya, sementaranya temannya itu juga didapat dari download dari teman-teman berikutnya. Jadi memang ini lingkaran yang hari ini yang bikin kita prihatin gitu, bahwa akses pornografi itu, konten pornografi itu sangat mudah diakses oleh anak-anak gitu, dan itulah yang akhirnya menjadi value nilai mereka, karena kan apa yang mereka tonton itu menjadi apa yang mereka pikirkan gitu. Dan itu yang menjadi PR kita hari ini gitu, bahwa tontonan pornografi itu yang mempengaruhi pola didik, pola asuh, sedangkan pola asuh, pola didik orang tua itu hilang gitu, tidak ada controlling gitu, tidak ada bonding gitu. Nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua akhirnya tidak ada kepada anak, sehingga anak mengkonsumsi tayangan-tayangan tersebut gitu. Baik, gitu, Mas Nofrian, tadi ada katakan ini disebutnya anak terlapor ini kan di bawah umur, seperti itu artinya tidak bisa diproses secara hukum. Bagaimana pendekatan penanganan yang paling tepat bagi anak terlapor ini? Ya, berdasarkan sistem perlindungan anak, memang anak itu tidak bisa dipidanakan dan bisa dikembalikan orang tua. Namun ketika orang tuanya tidak cakap,
tidak bisa atau tidak layak gitu untuk mendidik anak yang berhadapan dengan hukum gitu. Peran orang tua itu bisa diambil alih oleh negara gitu. Bisa diambil alih oleh negara. Bahkan orang tua yang tidak cakap pun sebenarnya bisa direhabilitasi gitu. Bisa jadi perlakuan anak hari ini bisa jadi memang eh, hilangnya gitu pola didik pola asuh yang baik kepada anak. Kayak gitu. Baik. Jadi pendekatan yang kita pakai adalah mungkin bukan pendekatan pidana, tapi pendekatan rehabilitatif. Anak yang hari ini sebagai mungkin tersangka gitu bisa jadi ketika dia tidak ditreatment dengan baik, tidak diasesmen dengan baik, tidak didampingi dengan baik secara psikologis untuk keberfungsian sosialnya ke depan gitu, dia akan menjadi masalah baru. Gitu. Tapi Oke, ketika baik kita Mas bisa Nofrian. maintenance, kita bisa treatment, kita bisa dampingi dan juga bisa kontrol bagaimana tumbuh kembang mereka dan keberfungsian sosial mereka ke depan gitu. Itu bisa jadi yang tadinya anak sebagai pelaku dia bisa jadi agen perubahan dalam kebaikan. Kayak gitu, Baik, Mbak. Mas Nofrian. Dan yang Tapi menarik dari sebenarnya, Mbak, ya, Ya, untuk sisi gimana? dari korban sendiri, bagaimana upaya pendampingan kepada para korban yang semuanya kemudian di bawah umur, terutama untuk trauma healing, pemulihan baik secara fisik maupun psikis, dan juga pemenuhan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya dalam kasus ini? Ya, baik. Terkait korban, kita memang sangat fokus kepada korban. Yang kita lakukan adalah kita melakukan pendampingan psikologis dan bukan hanya pendampingan kepada anak, gitu, tapi juga akan melakukan pendampingan kepada orang tua. Karena hari ini bonding atau perlindungan atau support system terbaik di dalam pemulihan kondisi psikologis anak itu adalah yang pertama kali adalah keluarga, terutama orang tua, ibu dan bapaknya, gitu. Dan yang menarik adalah hari ini, Mbak, saya sih berharap ya ke depan ada satu lembaga di tingkat pusat maupun di tingkat daerah gitu kan yang benar-benar fokus kepada anak-anak korban kekerasan seksual yang mereka bisa ditangani secara holistik penanganannya dan sustainability gitu. Jadi bukan cuma hanya kita melakukan pendampingan pada saat proses hukum itu berjalan terus viral itu sudah selesai gitu. Tapi juga kita harus bisa pantau kondisi tumbuh kembang anak sampai proses bagaimana anak itu punya resiliensi, daya tahan, dan anak itu juga punya keberfungsian sosial yang menjadi lebih baik kayak gitu. Dan itu butuh penanganan lebih ke depannya lebih baik dan mungkin ini akan jadi sebuah agenda besar. Kan menurut Baik, saya ini adalah bom waktu yang akhirnya sudah meledak gitu. baik, Sudah meledak Mas akhirnya Nofrian. muncul. Bisa jadi akan muncul perkara-perkara berikutnya Baik, kayak gitu, Mas Mbak. Nofrian. Kita harapkan ada penanganan yang tepat dan juga cepat yang bisa melindungi para anak-anak. Terima kasih Mas Nofrian telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.